Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudara-saudari seimanku, saat ini kita sedang digemparkan adanya suatu wabah yang disebut virus corona. Apa itu virus corona? Virus corona yaitu virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru, sampai kematian. Virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Gejala awal infeksi virus corona bisa berupa demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala bisa memberat, pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Lalu, bagaimana cara pencegahan virus corona secara medis? Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, jaga jarak sosial. Yang ketiga, menggunakan masker. Yang keempat, hindari kerumunan. Yang kelima, tidak berjabat tangan. Yang keenam, tetap tinggal di rumah. Dan yang ketujuh, meningkatkan sistem imun tubuh. Kemudian, bagaimana cara pencegahan virus corona secara religi dan secara spiritual? Sebagai umat Islam, perlu waspada terhadap bahaya penularan virus corona, namun tak perlu berlebihan. Tak usah panik, apalagi kepanikan itu sampai memborong masker, jahe merah, dan bahkan sembako. Solusi yang tepat untuk mencegah virus corona yaitu dengan istinsyak. Istinsyak yaitu mencuci rongga hidung dari segala macam kotoran yang bersarang di dalamnya, mulai dari debu hingga bakteri. Selanjutnya, mengkonsumsi madu. Sebagaimana firman Allah, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Dan kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang memikirkan. Setelah itu, rutin sholat tahajud. Dalam hadis disebutkan, selalulah kalian melakukan sholat tahajud atau qiyamul lail, karena sholat tahajud adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, dan sesungguhnya sholat mendekatkan kepada Allah serta menghalangi dari dosa, menghapus kesalahan, dan menolak penyakit dari badan. Kemudian, mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Selain itu,
kita juga harus ikhtiar. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Kemudian kita harus berdoa kepada Allah. Selain itu, kita harus tawakal sebagaimana firman Allah, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Selanjutnya, husnudzon kepada Allah. Sebagaimana hadis disebutkan, sesungguhnya aku menuruti persangkaan baik para hamba kepadaku. Hendaklah ia berprasangka sekehendaknya. Apabila ia berprasangka baik, maka akan baik. Apabila ia berprasangka buruk, maka akan buruk pula. Selanjutnya, bersabar. Sebagaimana hadis disebutkan, tidaklah seorang muslim terkena suatu penyakit dan lainnya, kecuali karenanya Allah menggugurkan kejelekan-kejelekannya, sebagaimana sebuah pohon menggugurkan daunnya. Dan selanjutnya, bertaubat dan berwudu. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Tetap jaga kesehatan. Mari berdoa semoga wabah ini cepat berakhir. Dan mari kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan mari kita siapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.